Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Eko Prabowo SPD, masih dalam video materi pembelajaran IPS kelas 9. Di video kali ini, kita masih akan membahas bab keempat tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga reformasi. Tepatnya, bagian B, masa demokrasi parlementer atau liberal, tahun 1950 sampai 1959. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada video pembelajaran kali ini, silakan kalian persiapkan diri kalian dengan berdoa dan jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis kalian. Mari langsung saja kita bahas materi pembelajaran kita pada video kali ini. Sekedar mengingatkan, pada pembahasan bab keempat tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga reformasi, pada video sebelumnya kita telah membahas masa kemerdekaan, dan pada video kali ini kita akan membahas masa demokrasi parlementer atau liberal. Dan setelahnya masih ada 3 masa lagi yang akan kita bahas pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa demokrasi parlementer atau liberal tahun 1950 sampai 1959. Dan yang kedua, menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Nah, inilah gambaran yang akan kita pelajari pada video pembelajaran hari ini tentang masa demokrasi parlementer atau liberal tahun 1950 sampai 1959. Diawali dengan yang pertama, kita akan melihat perkembangan politik, selanjutnya perkembangan ekonomi, dan yang terakhir yang ketiga, kita akan melihat kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Pertama, kita akan melihat perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri sekaligus memimpin kabinet. Sistem kabinet yang digunakan adalah Zakon Kabinet, artinya menteri dipilih berdasarkan keahlian pada bidangnya. Pada demokrasi parlementer, presiden hanya bertindak sebagai lambang kesatuan bangsa. Selanjutnya, kita akan melihat kabinet pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Pemberian nama kabinet pada masa demokrasi parlementer itu berdasarkan kepada pemimpin atau perdana menteri yang menjabat. Yang pertama itu ada kabinet Natsir. Periodenya itu dimulai dari September 1950 sampai Maret 1951. Dua, ada Kabinet Sukiman, April 1951 sampai Februari 1952. Tiga, Kabinet Wilopo, dimulai dari April 1952 sampai Juni 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Dimulai dari Juli 1953 sampai Juli 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, dimulai dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, Maret 1956 sampai Maret 1957. Dan yang terakhir itu ada Kabinet Juanda, dimulai dari Maret 1957 sampai Juli 1959. Sistem kepartaian pada masa demokrasi parlementer. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi parlementer adalah sistem multipartai atau banyak partai. Nah, partai-partai yang ada pada masa demokrasi parlementer diantaranya Masumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Dan pemilu pertama yang terjadi di Indonesia itu dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer, tepatnya pada tahun 1955. Pemilu pada tahun 1955 ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Pertama, tanggal 29 September 1955
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Dan yang kedua, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Dewan Pembentuk Undang-Undang. Kemudian, gangguan dan ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa yang terjadi pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Di antaranya ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung, dipimpin oleh Kapten Westerling. Pemberontakan APRA dilatar belakangi pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Yang kedua, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil karena menolak integrasi negara Indonesia Timur dengan Republik Indonesia. RMS menginginkan kemerdekaan dan melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada pemberontakan Andi Aziz. Pada 30 Maret 1950, pasukan Kapten Andi Aziz bergabung dengan APRIS. Andi Aziz menolak kedatangan pasukan TNI dari Jakarta yang dipimpin Mayor H.V. Worang. Andi Aziz membentuk pasukan bebas untuk menyerang dan menduduki markas TNI di Makassar. Dan yang terakhir ada pemberontakan PRRI atau Permesta yang dilatar belakangi adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga memberontak dengan diawali dengan pembentukan Dewan Daerah. Selanjutnya, pada masa demokrasi parlementer, terjadilah Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika berlangsung pada 18 sampai 24 April 1955 di Bandung, Indonesia, yang dihadiri oleh 29 negara yang sebagian besar itu negara baru merdeka. KAA menjadi awal terbentuknya organisasi Gerakan Non-Blok atau GNB. Keberhasilan KAA menyebabkan Indonesia memperoleh dukungan dalam pembebasan Irian Barat dari Belanda. Berikutnya muncul Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939, di mana laut teritorial Indonesia lebarnya 3 mil dari garis pantai. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau Archipelago State. Lautan di sekitar Indonesia menjadi bagian wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas lagi. Selanjutnya yang kedua, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sementara permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi ini, pemerintah melakukan upaya diantaranya Gunting Safrudin, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, Nasionalisasi Perusahaan Asing, Finansial Ekonomi atau FINEK, dan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Yang terakhir, yang ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kita lihat yang pertama, kehidupan ekonomi. Di antaranya, 1. Pemerintah melakukan sistem ekonomi Alibaba. Yang kedua, menerapkan sistem ekonomi Gerakan Benteng. Yang ketiga, menasionalisasi The Javas Bank. Keempat, melaksanakan pemotongan nilai mata uang atau centering. Yang kelima, melakukan persetujuan ekonomi dengan Belanda melalui Forum Finansial Ekonomi atau FINEK. Dan yang terakhir, itu melaksanakan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Sementara dalam kehidupan pendidikan, yang terjadi adalah Menteri Pendidikan Abu Hanifah menyusun konsepsi pendidikan yang menitikberatkan pada spesialisasi. Yang kedua, garis besar konsepsi pendidikan mencakup pendidikan umum dan pendidikan teknik dengan perbandingan 3:1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum dibuka 1 sekolah teknik.
Dan yang terakhir, kehidupan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbudaya itu pada tahun 1950, perkembangan sastra memiliki ciri-ciri sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar pengarangnya yaitu tokoh-tokoh sastra periode sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, karya sastra Indonesia pada 1950-an ditandai munculnya dengan tema kegetiran yang terjadi pada zaman revolusi dan perang kemerdekaan. Sastrawan pada era 1950 antara lain Pramudia Anantatur dan Abdul Muiz. Nah, inilah pembahasan materi pada video kita kali ini. Apa yang dapat kita tarik dari kesimpulan materi kita hari ini? Masa demokrasi parlementer dapat dikatakan salah satu masa kejayaan dari demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini, seperti biasa akan ada tugas di akhir video untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Nah, tugas kalian adalah 1. Jelaskan bagaimana penyelesaian dari pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer tadi, diantaranya pemberontakan APRA, RMS, Andi Aziz, dan PRRI Permesta. Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi Alibaba dan sistem ekonomi Gerakan Benteng? Kerjakanlah tugas ini dengan baik, dan kalian kumpulkan apabila telah selesai. Demikian penjelasan materi pada video pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa untuk selalu belajar, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.